Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku, sekarang kita akan belajar tentang rukun Islam. Sudah tidak asing kan rukun Islam? Ya, ada berapa? Ada 5. Baiklah, sebelum kita lanjut, ibu tuliskan dulu ya. Kita tulis, Bu. Ya. Yang pertama, Babi tutup dulu. jangan ada yang lain-lain. Perhatikan dengan ibu. Baiklah, perhatikan ya. Sekarang ibu jelaskan apa maksud dari apa yang sudah ibu guru tulis. Jadi rukun Islam itu ada berapa? 5. Ada 5. Yang pertama, membaca 2 kalimat syahadat. Siapa yang sudah membaca 2 kalimat syahadat? Nah, tidak dikatakan Islam seseorang itu kalau dia tidak membaca 2 kalimat syahadat. Coba siapa yang bisa menyebutkan 2 kalimat syahadat? Ya, coba. Ya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, kemudian setelah membaca 2 kalimat syahadat, ini merupakan salah satu daripada kunci seseorang itu dikatakan Islam. Jadi bagaimanapun rajinnya dia sholat, puasa, berzakat, tapi kalau dia tidak membaca atau tidak pernah membaca 2 kalimat syahadat, maka dia tidak bisa dikatakan Islam atau seorang Muslim. Jadi bunyinya adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Ya. Kemudian yang kedua, melaksanakan sholat. Setelah kita menyebutkan 2 kalimat syahadat tersebut, tentu apa kewajiban kita sebagai seorang muslim? Kita harus melaksanakan sholat. Sholat seperti apa? Sholat wajib, yaitu sholat 5 waktu. Siapa yang tidak pernah sholat? Siapa yang selalu sholat? Oke, bagus. Jadi kita tidak boleh tidak mengerjakan. Itulah yang dinamakan wajib ya. Kalau kita mengerjakan, kita akan mendapatkan pahala. Tapi kalau tidak, kita akan mendapatkan dosa. Apa? Aku pernah lupa, aku
kewajiban. Apa saja salat yang diwajibkan? Yang pertama, Subuh, Surat Isa. subuh berapa rakaat? 2. Zuhur berapa rakaat? Asar? Maghrib? 3. Isya? 14. Oke, itu adalah sholat yang wajib kita kerjakan. Kemudian menunaikan zakat. Siapa yang selalu menunaikan zakat? Zakat itu pengajarannya seperti zakat fitrah. Itu dikeluarkan ketika bulan Ramadan. Mulai dari apa? Mulai dari bulan Ramadan sampai sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Itu adalah zakat fitrah, merupakan salah satu kewajiban kita sebagai Muslim. mengeluarkan zakat fitrah, ya. Adapun yang lain ada pembahasannya ketika seseorang itu ada juga waktu wajib dia mengerjakan selain daripada bulan Ramadan, ketika ketika hartanya sudah mencapai batas yang telah ditentukan, tapi itu nanti pembahasannya ya. Kemudian yang keempat, berpuasa di bulan Ramadan. Ya, siapa yang full puasanya? Oke. Full, siapa yang full puasanya? Oke, bagus. Jadi setiap orang Muslim, orang Islam, kalau dia tidak berhalangan, tidak sakit, dan sudah balik, tentu dia wajib balik. melaksanakan puasa pada bulan Ramadan. Kalau tidak, berarti dia wajib untuk menggantinya atau mengqadha. Kemudian yang terakhir, melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu. Apa maksudnya? Semua orang diwajibkan untuk melaksanakan yang namanya ibadah haji, setiap muslim. Tapi ada tapinya, ketika dia sudah dikatakan mampu. Mampu dalam bentuk apa? Dalam bentuk harta, dalam bentuk materi, apa juga dalam bentuk kemampuan dia untuk melaksanakan ibadah. Kalau memang dia sudah lumpuh misalnya, tidak mampu untuk bepergian jauh, berarti dia tidak diwajibkan, atau dia tidak punya uang untuk membeli tiket misalnya, berarti dia belum dikatakan belum mampu, atau dia masih memiliki hutang yang banyak. Tentu yang harus didahulukan adalah bukan pergi haji. Paham sampai sini? Paham. Jadi dia dikatakan mampu ketika dia sudah tidak punya hutang, dia sehat. Kemudian apa juga? Ya, tentu harus cukup ya, harta yang digunakan untuk untuk bepergian ke Mekah harus cukup ya. Dan tentunya yang tadi Bu Guru bilang berkali-kali, yaitu harus tidak punya hutang ya. Paham? Paham. Oke. Baiklah, karena sudah paham, Ibu Guru cukupkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.